istilah-istilah yang digunakan juga istilah Kapitayan. Salah satu tempat ibadah Kapitayan ya, itu disebut sanggar ya. Sanggar itu bangunan 4 persegi, kemudian pada dindingnya itu ada lubangnya ya. Ada lubang kosong, yaitu simbol dari Sang Hyang Taya. Jadi mereka tidak mengenal arca atau patung-patung, nggak ada. Yang ada adalah lubang kosong di dinding. Sanggar itulah yang oleh Wali Songo digunakan untuk sembahyang juga, tetapi untuk membedakan sanggar itu disebut dengan nama langgar ya. Jadi langgar sampai sekarang bentuknya tetap kayak Kapitayan, ada ya lubang mihrabnya itu di dalam. Itu sebetulnya warisan Kapitayan, termasuk beduk itu warisan Kapitayan. Nggak ada Islam itu beduk itu aslinya ya, tapi Kapitayan. Di sini istilah-istilah yang digunakan Kapitayan. Karena itu ada ibadah tidak makan mulai pagi sampai malam ya. Wali Songo sudah jangan pakai istilah Islam saum, orang gak ngerti. Istilah Kapitayan upawasa ya, upawasa jadi puasa ya. Di Kapitayan itu ada ajaran begitu. Jadi ada upacara puasa yang disebut Dino Pitu ya, artinya puasa hari 7 ya. Yang dimaksud hari 7 ini adalah puasa pada hari kedua dan hari kelima. Orang yang melaksanakan puasa hari kedua dan kelima itu nilainya sama dengan puasa 7 hari ya. Itu sudah langsung ditangkap aja sama Wali Songo. Ya sudah dijalankan aja poso Dino Pitu ini. Kenapa? Hari kedua itu Senin, hari kelima itu Kamis. Ya sudah jalankan aja, sama kok ya, dicarikan kesamaan-kesamaan itu, proses itu ya. Karena itu istilah-istilah itu istilah lokal sekali. Itu yang menurut Gus Dur mempribumikan Islam. Sebetulnya itu menggunakan agama lama, Kapitayan ya, di situ. Karena itu ada tumpeng macam-macam, itu perangkat orang-orang Kapitayan melakukan sesaji ya. Tidak dihilangkan sama Wali Songo, biar aja masyarakat awam masih menjalankan itu ya. Itu pengaruh-pengaruh ya. Sementara Wali Songo sendiri kan asalnya dari Campa, itu juga membawa pengaruh tradisi keagamaan ya di situ. Salah satu contoh tradisi keagamaan asal Campa itu yang membedakan dengan tradisi sebelum Islam di sini. Jadi pada masa zaman Mojopahit itu kalau ada seseorang meninggal dunia, dia diperingati 12 tahun setelah kematiannya, namanya upacara Strada ya. Itu upacara apa, ada Raja Mojopahit namanya Pripamotan Sang Sinagara, itu ketika 12 tahun setelah kematian ada upacara Strada. Itu seorang pujangga namanya Empu Tanakung membuat kidung ya, namanya Banawa Sekar Perahu Bunga, untuk menunjukkan bagaimana upacara Strada itu dilaksanakan dengan kemewahan dan kemegahan. Begitu zaman Wali Songo datang, tradisi Islam Campa disebarkan ke masyarakat Islam ya. Kalau ada orang meninggal diperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari ya. Ada orang mengklaim itu tradisi Jawa asli. Enggak, itu justru datang dari Campa ya. Bahkan ada orang apa Salafi namanya Abdullah Aziz atau apa yang mengatakan itu tradisi Hindu gitu. Nggak ngerti dia bahwa itu tradisi umat Islam Campa ya, yang juga
merupakan tradisi di Asia Tengah, daerah Uzbekistan, Kazakhstan itu masih begitu tradisinya. Orang mati diperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Itu dibawa ke sini. Jadi itu tradisi Islam, bukan Hindu. Jadi ngawur orang kalau mengatakan itu warisan tradisi keagamaan Hindu. Enggak ya, itu tradisi keagamaan umat Islam ya. Silakan dibaca-baca di buku-buku tentang tradisi di Champa ya. Itu semua akan muncul di situ ya. Bahkan pengaruh dari Champa ini juga kelihatan dari banyak aspek ya. Misalnya takhayul zaman Mojopahit itu tidak banyak. Kenapa? Orang Mojopahit itu rasional orangnya. Mereka pelaut dan berkenalan dengan bangsa Cina, India, Persia, rasional. Kata jumlah takhayul zaman Mojopahit itu sedikit ya. Begitu zaman Islam, takhayul dari Champa itu ya, masuk dan menjadi bagian kekayaan takhayul masyarakat Nusantara. Jadi kalau misalnya di Mojopahit itu ada Pisaca ya, semacam raksasa penjaga hutan, ada Perkasaan ya, ada Uil itu roh penunggu candi ya, ada Banaspati, hanya beberapa, kira-kira 11 lah. Zaman Islam takhayulnya banyak ya. Ada pocong ya. Pocong itu jelas hantu muslim itu ya. Ya karena orang Majapahit kalau mati kan dibakar, jadi pocong itu muslim ya. Kuntilanak itu baru semua ya, cerita-cerita itu baru, macam-macam, ada kemamang macam itu baru, zaman Majapahit nggak dikenal ya. Ada hantu kecil gondol mencuri duit itu zaman Islam itu. Bahkan mitos tentang Nyai Roro Kidul itu baru ya, zaman Majapahit nggak dikenal. Majapahit itu laut manapun dilewati ya, jadi itu ya, baru-baru belakangan muncul itu mitos-mitos itu, dongeng-dongeng itu justru masa Islam ya. Jadi ada ini pengaruh dari Champa ya. Jadi itu sebabnya tidak ada penyebaran Islam di sini dengan kekerasan senjata, nggak ada itu ya. Baru zaman Belanda ya, terutama pasca perang Diponegoro itu Belanda sudah betul-betul kehabisan dana ya. Dia utang itu berapa juta gulden ya Pak. Jadi Jepang itu beli meriam dari Demak dulu ya. Nah, fakta ini justru saya dapat dari catatan Portugis ya. Jadi Portugis waktu menaklukkan pelabuhan Malaka, Bandar Malaka itu, Dalbuquerque itu memperoleh petunjuk dari anak buahnya bahwa benteng Malaka dilengkapi oleh meriam-meriam ukuran besar yang didatangkan dari Jawa ya. Padahal Portugis baru datang itu dari Eropa ya, di situ. Karena itu ketika mendekat itu kapal Portugis itu rusak, mundur dia ya. Itu benar ya. Jadi sampai sekarang itu sisa-sisanya masih ada. Kalau Anda semua sempat ke Banten, ke Benteng Surosowan, di depan itu ada meriam namanya Ki Amuk ya. Ukurannya besar sekali. Kenapa? Saya masuk ke lubang meriam itu ya, masih longgar sekali gitu. Berarti meriamnya dulu lebih besar dari ukuran badan saya. Itu ada capnya, itu ada bikinan Jeporo itu ternyata ya. Sampai sekarang ya. Jadi itu warisan Wali Songo zaman itu gitu. Jadi meriam sudah ya, bukan lagi panah, tumbak, tapi sudah bikin meriam ya. Itu karena itu ada naskah
mereka menyebut istilah bedil besar, ada istilah jurumu dinding bedil besar, itu sebetulnya menunjukkan operator meriam. Jadi proses itu kita termasuk mengenal pakaian tertutup itu zaman Wali Songo ya, zaman Mojopahit belum ada. Orang itu hanya pakai kain dari perut ke bawah, laki-laki maupun perempuan sama. Silakan keliling ke candi-candi Jawa ini, silakan keliling, relip-relipnya lihat, ada nggak orang pakai baju? Nggak ada. Laki-laki perempuan ya telanjang dada begini aja semuanya. Baru zaman Wali Songo perempuan mengenal kemben dan sebagainya, itu baru ya. Ada lagi orang pakai apa, baju surjan, lurik macam, baru zaman Mataram. Sebelum itu enggak ada. Jadi peradaban zaman Wali Songo itu luar biasa. Bagaimana membangun seni pertunjukan yang namanya wayang. Zaman Mojopahit enggak ada wayang itu. Gamelan begini-begini, ini zaman Mojopahit ada, tapi yang bonang, ya, saron, gong aja enggak ada. Ya. Itu baru semua bikinan Wali Songo. Ya. Wayang-wayang yang diperjalankan ini, ya, itu zaman Wali Songo, zaman Mojopahit tidak ada. Ya. Zaman Mojopahit itu adanya wayang beber. Jadi dari kertas gitu digambar, kemudian dalang bercerita. Ceritanya cerita Panji. Ya. Nah itulah kemudian Wali Songo mensosialisasikan cerita Mahabharata dan Ramayana lewat seni pertunjukan wayang ya. Nah akhirnya kita menemukan bahwa ternyata Wali Songo itu sudah melakukan perombakan total dari cerita Mahabharata dan Ramayana versi India ya, diubah ya. Jadi zaman Wali Songo misalnya begini, versi yang asli India, Pendowo itu punya satu istri ya, namanya Drupadi ya. Itu artinya Drupadi ini suaminya 5 orang. Pendowo poliandri. Oleh Wali Songo diubah ya. Drupadi ini istrinya Yudhistira, saudara Pandawa yang paling tua. Lalu digambarkan Werkudara, Bima ya, itu istrinya Arimbi ya, kawin lagi dengan Dewi Nogogini ya, punya anak Ontorejo dan Ontoseno seterusnya. Arjuna juga begitu ya, punya istri banyak. Digambarkan Pendowo itu poligami semua. Itu versi Wali ya. Ya, versi aslinya itu ya poliandri ya. Itu Ramayana, Anoman itu bapaknya 2 ya, Kesari, Raja Maliawan dan Dewa Bayu. Di situ digambarkan semua, tapi kemudian digambarkan bahwa oleh Wali Songo Anoman itu anaknya Dewa Bayu ini. Jadi seperti itu, diubah, banyak diubah oleh Wali Songo untuk tauhid. Bahkan Wali Songo membuat silsilah bahwa dewa-dewa itu sebetulnya keturunan Nabi Adam. Itu kita bisa lihat pakem pewayangan Ringgit Purwa itu di Pustaka Raja Purwa di Surakarta, itu pakem untuk para dalang ya. Jadi pakem yang digunakan dalang-dalang di Jawa itu semua bikinan Wali Songo yang beda sekali dengan versi aslinya India ya. Jadi Ramayana dan Mahabharata itu sudah dikenal sejak zaman Mataram kuno, tetapi sebagai kakawin ya, yaitu karya sastra yang hanya diketahui orang-orang di keraton, masyarakat tidak tahu ya. Itulah oleh Wali Songo dijadikan tontonan yang masyarakat bisa paham. Ternyata orang buta huruf pun kalau melihat wayang bisa paham dia. Itulah apa, sosialisasi dakwah Islam lewat pertunjukan wayang ya. Termasuk
tadi seni apa, lagu-lagu ilir-ilir dan seterusnya, itu khas sastra itu muncul zaman Wali Songo. Jadi zaman Mojopahit itu hanya ada dua jenis, yaitu kakawin, itu dari kawya-kawya Sansekerta sana India, jadi kakawin, dan kidung gitu. Zaman Wali Songo ada tembang, tembang gede, tembang tengahan, tembang alit, dan kemudian berkembang pula di daerah pesisir tembang Mojopat ya. Itu zaman Wali Songo. Zaman Mojopahit tidak ada ya. Ini yang masyarakat semua bisa. Kalau dulu yang namanya kakawin sama kidung, kalau bukan pujangga sastrawan nggak bisa ya. Bahkan kemudian muncul siiran-siiran, itu zaman Wali Songo semua era itu. Jadi masyarakat betul-betul apa, dakwah itu ke bawah. Nah itulah yang apa, kalau kita lihat dakwah kenapa begitu cepat Wali Songo, karena apa, menggunakan apa yang sudah ada kemudian diformulasi dan sampai bisa diterima oleh masyarakat. Contoh misalnya begini,